Kejadian 3. Beginilah firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya pada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat.
Maka sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke kehidupan. Matius 10 ayat 1 sampai 14. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kemudian telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salamnya itu turun ke atasmu. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dan kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota ini. Ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya.
Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Haleluya, firman Tuhan selalu baru bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan. Hatikvah dengan ketulusan hati, saudara ya. Saudara, banyak orang ya berpikir
Ya, dan beberapa kali dalam komunitas-komunitas saya mendapati, oh ini Adam berdosa makanya keluar dari Taman Eden, saudara ya. Hanya gara-gara makan buah, saudara ya. Hanya gara-gara makan buah, saudara ya. Dan berdosa dan diusir, saudara ya. Lalu gara-gara dosanya Adam, maka kita jadi ikut sial, saudara ya. Karena kita lahir di Taman Eden. Saudara, Adam dan Hawa itu melakukan tugasnya, saudara ya. Sebab kalau mereka tetap di Taman Eden, mereka nggak akan bisa punya anak, saudara ya. Karena mereka nggak punya hawa nafsu. Bagaimana mau beranak? Telanjang aja kakak tahu mereka telanjang, kakak sadar, saudara ya. Gimana mereka tertarik satu sama lain. Orang mereka nggak punya nafsu, mereka juga nggak sadar kalau mereka telanjang. Maka akhirnya mereka bingung, ya. Gimana cara mau beranak ya? Ditanyain. Dam, gimana ya kalau kemarin Tuhan suruh kita ngapain sih? Suruh beranak. Beranak gimana? Katanya suruh colok-colok. Udah gue colok, dicolok di hidung, colok kuping, colok di mana-mana, saudara ya. Udah colok di steker listrik segala macam. Nggak bisa, harus dicolok. Colok di bolongan pintu juga nggak bisa, itu nggak beranak-beranak. Lalu nyoloknya salah kali. Gitu ya, saudara ya. Nyoloknya kemarin gimana? Colok di kompor kemarin, dia bilang begitu kan. Waduh, bingung, saudara. Colok sana, colok sini, nggak beranak-beranak, saudara ya. Lalu ketemu sama ular. Kan ular bilang, oh salah lu colok. Gimana? Iya, udah lu colok gimana-mana nggak bisa. Sekarang ngajarin, gini, kamu harus makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kamu harus makan buah pengetahuan supaya kamu tahu nyoloknya di mana. Kamu tanya saya juga bingung nyoloknya di mana. Saya kan bukan manusia. Ini si Adam sama si Hawa makan buah pengetahuan, saudara ya. Tahu mereka, waduh gawat ini. Ini sekarang sudah ketahuan. Waduh, tahu cara nyoloknya di mana. Karena sudah tahu cara nyoloknya, saudara ya. Oh, ternyata nyoloknya nggak di daun ingku, saudara ya. Bukan di daun telinga juga. Nah, ini 17 tahun ke atas, saudara ya. Jangan tanya sama Pak Gindo. Pak Gindo masih ini, saudara ya, masih teenager. Jadi jangan tanya sama Pak Gindo nyoloknya di mana. Sekarang yang penting sudah tahu cara nyoloknya gimana, sudah tahu cara beranak, saudara. Nah, kalau sudah tahu cara beranak, sudah tahu cara nyoloknya di mana. Firman Tuhan berkata, di surga, yang Taman Eden itu nggak ada kawin-mengawinkan, ya. Mereka hidup seperti malaikat di surga, ya, seperti malaikat ya, Taman Eden itu paradiso kan. Mereka hidup seperti malaikat di paradiso, ya. Nggak ada kawin-mengawinkan, saudara ya. Kamu gimana? Kalau mau beranak jangan di sini. Kalau mau beranak di sono, ya, saudara ya. Kalau mau colok-colokan jangan di sini, colok-colokan di sono, saudara ya. Nah, maka diutuslah Adam dan Hawa, diutus, ya, seperti domba ke tengah serigala, saudara, ya kan? Dunia yang terkutuk itu kan seperti serigala, saudara. Dan Adam dan Hawa ini seperti domba, masih lugu, masih naif, saudara. Naif, saudara ya. Ya taunya nyoloknya cuma di situ doang, ya kan? Udah punya anak aja bingung, wah saya bisa menciptakan anak, katanya Hawa kan, ya kan? Anibara kan, aku menciptakan anak sama seperti Tuhan. Waktu dia beranak Kain itu kan, wah saya jadi Tuhan nih, saya bisa menciptakan anak. Dia pikir begitu kan, saudara. Menarik sekali, saudara ya. Aku menciptakan anak, katanya ya. Nah, terus apa yang terjadi, saudara? Maka yang terjadi setelah mereka menciptakan anak itu, saudara, mulailah mereka dengan kewajibannya, saudara ya. Mulai mereka dengan kewajibannya. Bagaimana kewajiban untuk membesarkan anak dan memberi nafkah. Tadinya mereka cuma tinggal petik, kenyang tidur, saudara. Karena mereka punya anak, mereka butuh besarin anaknya itu, saudara ya. Dan mereka sekarang diberi tanggung jawab untuk merawat, mengembalakan umat manusia, ya saudara ya. Anaknya beranak banyak, anak beranak lagi, anak beranak, saudara ya.
dan umat itu menjadi banyak, dan mereka harus mengajarkan tentang Tuhan kepada umatnya ini, saudara ya, kepada anak-anak itu tadi, ya harus diajarkan tentang Tuhan. Nah, saudara, satu, saudara ya, kita ini diutus ke Taman Eden, saudara. Ya, makanya Anda ketika lahir baru, dibaptis, nggak langsung mati, saudara. Tapi Anda diutus dulu ke Taman yang Eden itu. Ya, dan Anda diberi pengetahuan. Buah pengetahuan itu adalah firman Tuhan. Ya, Roma 7 berkata, justru karena Torah aku jadi tahu. Ya, karena Torah kita jadi tahu, makanya Adam disuruh makan Torah. Adam disuruh makan Torah supaya dia tahu buah pengetahuan itu adalah Torah, firman Tuhan, sehingga dia tahu manakah yang baik, manakah yang tidak baik. Dia mengerti Torah itu memberi hikmat, katanya Amsal ya saudara ya. Torah itu memberi hikmat dan pengertian, saudara. Ya, katanya Mazmur. Torah itu menjadi pelita untuk menuntun hidup kita kepada kebenaran, kepada khayim, kepada kehidupan, saudara. Ya, kepada kehidupan. Torah itu menuntun kita, pengetahuan itu menuntun kepada kita, saudara ya, kepada kehidupan. Nah, namun ya Torah itu akan membunuh kita juga, saudara ya. Pengetahuan itu juga membunuh kita karena kita tidak tahu bagaimana menggunakan Torah ini. Kita sudah tahu, tapi kita nggak tahu buat apa pengetahuan kita ini. Coba Anda tiap hari doa pagi, buat apa, saudara? Nggak ngerti. Anda dengan firman Tuhan mantuk-mantuk, ya bagus ya. Terus buat apa dengan firman Tuhan yang bagus itu? Ya, Anda dengar kesaksian yang indah. Buat apa Anda mendengar kesaksian yang indah itu? Anda dikasih tahu, wah nih ya hamba Tuhan yang jahat ini, Anda malah ikut-ikutan busuk-busukin pendeta itu. Terus buat apa pengetahuan itu? Setelah Anda tahu banyak pendeta busuk, Anda setuju, oh iya benar nih ya, Nabi ke-26 benar. Terus buat apa pengetahuan pendeta busuk itu, saudara? Ya, setelah Anda tahu nih, ternyata Nabi ke-26 menyampaikan firman Tuhan, nubuatan, mantuk-mantuk. Buat apa pengetahuan itu, saudara? Nah, dari itu, saudara ya, Adam dan Hawa akhirnya mati dengan pengetahuan yang dia miliki, saudara. Ya, Adam dan Hawa mati dengan pengetahuan yang dimiliki, dimulai dari Kain. Ya, dia Adam dan Hawa punya Torah, dia punya pengetahuan, dia keluar dari Eden. Dia besarkan dua orang anaknya, saudara. Anaknya diajari dengan pengetahuan. Lalu anaknya yang satu dibunuh, karena yang satu merasa lebih tahu dari yang lain, saudara. Dia lebih tahu, oh ya persembahanmu diterima, kenapa aku enggak? Berarti kan dia lebih tahu, dari mana dia tahunya, saudara. Dari mana si Kain tahu kalau persembahannya Habil itu diterima? Berarti kan dia tahu yang punya pengetahuan, ya yang korup, pengetahuan itu menjadi korup, ya menjadi pengetahuan itu cacat, saudara. Yang dia tahu cacat. Karena apa, saudara? Karena setelah dia tahu, dia tidak disiplin untuk melakukan apa yang dia tahu. Ya, Anda dengar firman Tuhan tiap hari. Kalau Anda tidak melakukan, lama-lama pengetahuan di kepalamu jadi cacat, saudara. Kerjaanmu cuma menghakimi saja, saudara. Tanpa Anda melakukan, padahal sudah dicontohin tiap hari bagaimana cara melakukan firman Tuhan setiap hari, saudara. Ya, saudara, anak-anak muda IDF itu ya, IDF, Tentara Israel ya, Israel Defense Force itu masih muda-muda, saudara ya, 17 tahun, saudara ya. Mereka itu enggak kayak wamil-wamil menwa, yo baris, pakainya apa pistol-pistolan, saudara ya. Wow, baris, terus mereka naik apa, wah hebat, saudara ya. Menwanya Indonesia kan begitu ya, gagah-gagah kan, tapi kan kopong semua, saudara. Men ini orang Israel 17 tahun mereka dilatih ya beberapa bulan lalu perang, saudara. Itu masih muda-muda, masih tiktokan, masih jogetan, masih joget tiktokan, saudara ya.
Anak 17 tahun, saudara. Laki-laki perempuan masih main yeye apa saudara? IO apalagi itu yeye, IO apa? Masih main karet, saudara ya. Aduh, umur 17 tahun masih main karet, masih main bunga kamboja itu yang dikejar satu main pakai kaki itu loh, saudara ya. Aduh, ya kan dulu anak itu SMA kelas 3 masih main karet, masih main bunga kamboja yang di kakian itu, saudara. Yang ditendang-tendang itu, saudara ya. Masih main congklak itu 17 tahun SMA kelas 2, saudara. Masih main congklak itu anak itu, saudara. Aduh, saya ke rumahnya diajak main congklak sama adik-adik sama anak, saudara ya. Aduh, lagi mau ngapain diajak main congklak, bingung saya. Mau yang-yangan yang main congklak. Nah, bayangin ya, anak segitu, saudara ya, masih polos begitu ya. Masih kita cinta dari SMA loh itu loh. Ogali Oratna itu loh, saudara, bayangin. Lalu disuruh perang, suruh maju, nginjek ranjau. Itu seperti domba ke tengah serigala, saudara. Dibekali dengan pengetahuan, ya bagaimana bertempur, maju dalam medan perang, saudara. Terus kalau dia lagi di tengah itu, saudara ya, bayangin ya, dia masuk ke tengah jalan, di tengah Gaza itu, otaknya kan masih main yeye, masih main karet, saudara. Coba Anda lihat tentara IDF itu, begitu ketemu anak-anak Palestina yang kecil-kecil itu, dicak main bola, saudara. Kalau main bola sambil pegang senapan begitu, mereka main bola, saudara, sama anak-anak Palestina itu kan. Pernah saya tunjukkan videonya kan. Ya itu karena memang masih bocah, kepalanya masih bocah, saudara. Kasihan sekali ya, saudara ya, hidup dengan seperti itu. Dan saya tanya ya, mereka tuh gagah-gagah, saudara ya, anak perempuan-perempuan ya, pakai seragam gitu ya, kuliah bareng sama saya, pakai bawa senapan begitu, saudara ya. Mereka ada yang bawa Glock segala macam ya. Ini kamu keren amat, Bung, ini. Yang lihat begitu, ngeliatin saya kok keren amat. Kalau boleh memilih, kami tidak mau. Saya nggak mau bawa beginian. Ribetnya minta ampun, ya, dan mengkhawatirkan. Dan mereka takut, mereka sendiri takut, saudara ya. Jadi buat mereka membawa senapan itu dasarnya memang bukan kayak saya yang melinti, yang senang bawa kemana, bawa pendeta, bawa pistol, suka nodong orang, dasar gebuk. Dasarnya mereka orang-orang yang cinta damai, saudara. Bukan tukang ribet, bukan tukang rusuh. Ya, saudara ya. Mereka cuma diajari satu. Kamu udah diajari tekniknya, jangan lupa ya, sebelum kamu nembak, itu kuncinya dibuka dulu. Jangan kamu nembak, ditembak, mereka sampai putus asa. Bayangin anak-anak 17 tahun ya, baru kingitan, baru baca surat apa WhatsApp, mereka kan bawa handphone, nah. Bawa handphone, terus mereka baca WhatsApp pacarnya ya, baru putus. Wah, puyeng, saudara. Dia nembak, nggak taunya kuncinya belum dibuka, sampai nangis. Bayangin nggak itu, saudara? Waktu anak ini panik, berondong sama Hamas itu ya. Terus dia nembak, nggak tahu itu kan gara-gara kuncinya belum dibuka, saudara. Iya kan? Teknik-tekniknya lupa semua ketika di medan perang. Anak masih bocah, saudara. Nah, kita jangan seperti itu, saudara ya. Anda sudah dibekali firman Tuhan, perlengkapan senjata Allah setiap hari. Dibekali dengan firman Tuhan, dengan kekudusan. Lakukan, saudara ya. Bodoh sekali, makanya hidupmu nggak dipulihkan, lamban. Kenapa lamban Tuhan pemulihan dari Tuhan? Karena kamu nggak radikal, karena kamu nggak disiplin hidupmu. Lakukan firman Tuhan, saudara. Kamu ini seperti domba diutus ke tengah serigala. Ya, setelah kamu diberi pengetahuan tiap pagi. Kalau gitu aku nggak usah tahu saja, Pak. Ya, tambahin dan lagi kamu nggak tahu apa-apa, dikasih senapan, kamu bingung cara makainya. Ditembak begitu, berondong kamu cuman malah kamu kami gilanan megang senapan, saudara, bingung sampai dilempar-lempar begitu, pegang granat malah keder mau diapain, saudara ya. Kasih tahu perlengkapan senjata Allah tiap hari, kamu membawa firman Tuhan, pedang roh, rema, disuruh mengasihi, mengampuni, memberkati, suruh diakonia, bandel. Makanya beberapa orang ya kan, waktu saya semprot kan, kamu nggak diakonia ya, kan tebak, saudara. Begitu dia punya rasa takut di hatinya, kamu nggak diakonia ya. Ya kan, saudara?
Tahu nggak kenapa saya bisa nebak? Oh, nabi, Pak. Bukan, rumusnya gampang, saudara. Makanya ikut kelas profetik, ya saudara ya. Saya tahu dia nggak diakonia. Orang kalau punya rasa takut di hatinya, dia pasti tidak diakonia, saudara. Mengapa? Lah, dia punya uang 10 juta, mau ngasih 1 juta saja takut, saudara. Apalagi mati, itu lebih takut lagi. Dia punya 10 juta, mau ngasih 1 juta saja takut kurang. Apalagi mati, saudara. Ini lebih takut lagi dia, saudara. Tahu, gampang ditebak itu, saudara. Ya, makanya itu profetik ya, dia jadi menebak logika alam bawah sadarnya orang. Nabi itu menebak alam, dia membaca alam bawah sadarnya kamu, saudara ya. Maka saudara ya, kamu menebak kan, mengapa hidupmu penuh dengan ketakutan? Lah kamu udah diakonia kok. Lah kamu mau melepaskan gitu takut kurang Tuhan. Baru takut kurang. Janda ini, si perempuan tua ini memberikan seluruh nafkah hidupnya. Ini udah gak takut mati lagi orang ini, saudara ya. Lah kamu disuruh memberikan hanya sebagian saja dari hidupmu saja sudah takut. Makanya kamu nggak punya cinta. Di dalam kasih itu nggak ada ketakutan. Kalau kamu punya cinta, ya, yang melimpah, kamu nggak takut lagi, saudara. Ya kan? Kan sudah diajarin semuanya. Nah, tetapi kamu tidak mahir menggunakan perlengkapan senjata Allah itu karena kamu nggak pakai tiap hari. Begitu musuh datang, buar difitnah, bawa kucing, kelinci, semut, jangkrik, keluar semua, saudara. Begitu kamu kejepit, duit kurang, langsung telepon sana sini. Dia cerah sibuk sekali. Tuh telepon sini, saudara. Mau telepon 500.000 itu loh utang, saudara. Sibuknya kayak bos gitu ya. Halo, aku lagi masih di teleponnya mah. Ini mah teleponnya mah. Halo, ya bisa diutangin nggak 500.000? Ya, halo. Sibuknya minta ampun, saudara. Cuma mau utang 500.000 saja. Aduh, karena kamu tidak belajar diakonia, saudara. Iya kan? Kamu tidak belajar melakukan perlengkapan senjata Allah untuk percaya. Sibuknya minta ampun cuma mau utang 500.000 doang. Iya kan? Oh, cuman gitu Pak Paul. Aduh, saya bukan nyindir kamu, saya pernah begitu. Makanya saya tahu. Nah, saya mah jujur, kamu mah enggak. Saya mah jujur. Ayo, Pak Kido jujur apa enggak? Saya mah jujur. Saya pernah begitu. Kok Teti, tolong. Kok lagi tolong. Aduh. Kita mah pernah ngalamin, saudara ya. Sampai Tuhan ajari kita. Bukan Tuhan, anak ngajarin. Jangan utang-utang lagi, malu. Nah itu ya benar, biar mati. Kalau Tuhan tidak kasih, suruh kita mati. Pikir-pikir benar juga ya. Saya sudah berdoa, Tuhan tidak kasih, berarti disuruh mati. Mati saja, nggak apa-apa. Gimana? Tuhan aja suruh kita mati, apalagi kakak saya, saudara. Tuhan saya suruh mati. Ya, tangan disuruh mati, saudara ya. Kita berdoa, Jehovah Jireh. Tuhan kirim makanan dengan cara ajaib. Sejak itu kita tidak pernah minta-minta lagi sama siapapun sampai detik hari ini kita tidak pernah minta-minta lagi, saudara. Sejak hari itu, tahun 2015 sampai dengan hari ini, saudara, kami tidak pernah satu kali pun minta-minta lagi, saudara, sama orang siapapun ngucap nggak pernah. Ya, saudara ya. Itu terakhir kali. Mikir aja, Pak. Tuhan aja suruh kita mati, apalagi kakak saya, saudara. Tuh, jangan harap, saudara. Nah, kamu harus mikirnya begitu. Coba, jangan percaya saya. Kamu nggak mau coba, kok diajarin kok. Ya, kamu tuh domba yang ditutus ke tengah serigala. Artinya kamu siap mati, saudara. Kalau Tuhan tidak tolong, ya udah mati, udah gitu saja, saudara. Oh, jangan gitu, Pak. Nah, karena kamu pemikirannya jangan gitu, makanya kamu nggak lolos. Kalau kamu mikirnya kayak saya, kamu cepat lolos 2 tahun paling lama selesai hidupmu. Bukan selesai terus bubar, pasti bangun juga. Percaya saya, orang nurut tak nasihatin, berapa orang yang nurut tak nasihatin, jadi, saudara. Kamu masih tawar-tawaran kok hidupmu kok. Bukan ya, saudara ya. Keras.
Kamu itu ndak mengembalakan, Pak. Kok itu mengembalakan, kamu maunya dilus-elus terus kok. Kamu maunya dikasih piti terus. Nah, saya kan nggak mau piti sama kamu bersih, saudara. Ya kan? Kamu kan maunya dilus-elus gitu terus. Yo, yo, sayang, sayang. Kamu ketemu saya, saudara. Ketemu saya mau meledak, saudara. Ketemu saya tak ledakin, saudara. Supaya kamu bangun, mau dilus-elus, capek, saudara. Meledak, sudah meledak kan sudah, saudara. Enggak. Kita ini seperti domba di tengah serigala. Kamu dikasih pengetahuan firman Tuhan tiap hari. Lakukan dengan cinta. Nanti pengetahuan itu jadi rema. Rema itu begitu kamu rema, itu tajam sekali, saudara ya. Rema itu tajam sekali. Makanya dimulai dengan diakonia, percaya deh. Mulai dengan diakonia. Jangan takut, saudara. Kurang. Iya, memang kurang. Kamu kira saya kasih 30% terus hidup saya jadi cukup, saudara? Gagah ya. Kamu harus berani, saudara. Kamu harus berani. Harus berani ya. Lawan, saudara, ketakutan itu. Kalau kamu punya ketakutan, lawan dengan diakonia, saudara. Begitu kamu diakonia, kamu berani terjun bebas. Disitulah ya kasihmu, cintamu melimpah. Kurang. Oh ya pastilah kurang lah. Kamu yang 5 juta aja lagi kurang buat hidup tiap bulan. Apalagi kamu kasih 20%, 30%, tambah kurang lagi, saudara. 5 juta aja lagi kurang. Pasti kurang. Logika dipakai pasti kurang. Tapi ketika ketakutanmu kamu kalahkan, cintamu itu tumbuh, bukannya ngawur gambling ya. Kata Pak Paul, 5 juta kasih 30%. Berarti saya kudu kasih 1,5 juta. Wis, gambling ya. Dapat nanti untung-untungan, itu namanya Anda judi. Anda pergi saja ke kasino itu loh, di Glodok itu loh, saudara, apa namanya, ke Jamada Plaza itu loh, pergi saja ke kasino kalau begitu, nggak usah di sini. Bukan itu, bukan gambling. Saya lagi suruh Anda lihat orang lapar, kamu bungkusin makanan, saudara. Bukan gambling. Kalau otak udah gambling malah nggak dapet kamu, saudara. Sama Tuhan kurang aja, pernah kalah-kalan sama aku nih kamu nih. Mau kalah-kalan, sampai diblesekin sekalian. Oh, saya pernah ngalamin. Saya juga pernah ngakalin Tuhan dengan cara begitu, saudara. Wah, kasih yang banyak nih. Wah, saya kalau persembahan ke gereja itu udah 1-2 juta, saudara. Zaman saya kerja itu, serius ya, buat gereja, saya 10-an juta, saudara ya. Goblok. Kasih buat gereja puluhan juta, goblok. Saya dikasih tahu sama teman saya, salah Pak Paul, kasihnya panti asuhan. Goblok juga, saudara. Kasih panti asuhan, ada panti asuhan itu banyak yang curang loh, saudara. Ya, caranya gimana? Kasih makan yang benar. Kasih makan langsung. Masakin tiap hari ya. Anda cuma dapat, Pak, saya dapat beras, ya, kamu masakin. Jangan kasih uang. Allah kamu, saudara. Masakin, bagi dengan tanganmu sendiri. Kalau kamu nggak ada waktu, baru kamu uangnya kasihkan ke Damaris, ke Bun Pagi. Ya, saudara ya. Praktek ya. Praktek. Nanti kamu menang, saudara. Serius, saya nggak main-main. Kamu masihnya separuh hati sih. Kalau saya mah gila dulu ya. Sekali. Iya, saudara ya. Kamu sekali menang, kamu nanti jangan lupa ya, saudara ya. Apa namanya, saudara? Kalau kamu berhasil, jangan lupa transfer saya. Tuhan Yesus memberkati.